Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar sahabat-sahabat Kanal Kung? Dengan kemudahan yang ada saat ini, rasanya kita semestinya bisa mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan, ya. Seharusnya begitu. Jadi tidak seperti dulu, ya, kita mau melakukan sesuatu itu tersandera oleh beberapa kesulitan yang memang karena situasi ya masih membatasi kita untuk bergerak secara optimal. Satu contoh misalnya begini ya, kita mau menulis surat ya, itu saja kita harus membeli amplop, membeli perangko, menulis, mengirimkan ke kantor pos yang jaraknya dari rumah mungkin bisa berpuluh-puluh kilometer ya, nggak berpuluh-puluh, ya bisa juga kalau di desanya nggak ada kantor pos ya. Lalu sudah itu pun masih harus menunggu surat itu untuk sampai di alamat. Ya bayangin. Padahal isi suratnya itu sangat penting ya. Mau menelpon saja susah banget. Satu desa itu berapa sih yang punya telepon? Kecuali kantor kelurahan, kecamatan, polisi, stasiun, dan toko. Tetangga saya itu satu desa yang punya toko hanya berapa ya? Gitu. Nah, itulah. Jadi itu masih dalam satu aspek komunikasi. Komunikasi lewat surat. Harus membeli perangko, mengirimkan ke kantor pos ya. Kemudian belum lagi kalau dalam surat itu kita ingin menyertakan foto misalnya. Kan kita harus punya kamera dulu, punya kamera, kemudian kamera yang sudah kita punya itu mesti harus dibelikan filmnya. Setelah filmnya habis, sudah filmnya ada, kita harus ngisi lagi, menghabiskan sampai satu roll. Isinya biasanya 24 atau 36 kan, ada dua pilihan ya. Roll besar 36, roll kecil 24. Nah, kemudian setelah memfoto kita kan harus mencetak juga. Mencetak itu ada pilihan juga, cepat atau normal, standar ya. Kalau standar ya 3 hari atau berapa gitu kan. Jadi teman-teman ya, untuk melakukan sesuatu yang sesederhana itu, saat itu kita butuh effort yang besar sekali, dan melalui rentetan tindakan, waktu, tempat, dan tentu saja duit. Nah, mari kita bandingkan sekarang dengan kondisi kita saat ini. Pada saat yang sama, ya, misalnya Anda sedang indekos di sebuah kota, kemudian kehabisan uang saku, ya, lalu mau mengabari orang ortu yang jaraknya, waduh, mungkin sampai 1000 kilo kalau kosnya di Jakarta, misalnya gitu. Kan mudah sekali, Anda tinggal buka HP ya, kemudian nulis WA ke ortu, kemudian ortunya menerima ya, kemudian mengambil HP-nya juga, mentransfer lewat HP-nya, kemudian dikirim ke rekening. Pagi itu langsung Anda bisa ke kedai gerai ATM. Jadi
sambil beli roti atau kopi, Anda ke ATM ngambil duit. Nah, coba bayangin dengan kemudahan yang seperti itu, kita masih tidak optimal ya memanfaatkan apa-apa yang kita miliki itu. Misalnya ya HP atau yang bukan HP, yaitu apa yang ada dalam diri kita sendiri ya. Misalnya potensi. Nah, potensi. Sudahkah kita menggunakan potensi yang kita miliki secara optimal ya? Menulis misalnya, menulis ya. Bukankah dengan gawai yang ada di tangan kita itu, kita menulis itu dengan mudah sekali ya. Ngirim artikel mudah sekali, kemudian membuat puisi mudah sekali, merekam suara mudah sekali, menggambar mudah sekali. Pokoknya tidak ada pekerjaan yang sulit sekali karena bantuan-bantuan teknologi dan apa ya, seperti itu ya. Jadi itu lagi-lagi menjadi refleksi bagi kita semua, mengapa sih kita tidak optimal. Nah, disitulah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu adalah inisiatif ya. Inisiatif itu memang bukan sesuatu yang mudah ya. Inisiatif itu mudah diucapkan, sulit diterapkan, sulit dipraktekkan. Jadi karena apa? Karena kita dibelenggu oleh berbagai hambatan ya. Satu, ketidakpercayaan diri bahwa kita sebetulnya mampu. Nah, itu. Jadi apa ya bisa saya begitu ya. Kalau kita bisa dan mampu, ketakutan. Takut nanti aduh bagaimana orang menilai ya. Aduh nanti jangan-jangan. Nah, kita terlalu banyak jangan. Jangan pakai jangan lah. Pakai gorengan saja. Jadi apa yang ada di dalam diri kita digoreng saja, jangan diberi jangan, nanti kebanyakan kuah ya kita nggak mood untuk makan kan gitu. Jadi apa yang ada ya kita goreng di sana, potensi ya, kita hangatkan, kita olah, kita lalu paling dekat kita gunakan untuk apa, lingkungan kita punya grup WA ya, kita share saja di grup kita. Nah, Anda tahu bahwa itu bukan sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Ketika frekuensi dari aktivitas Anda itu continue ya, ini menjadi exercise, latihan yang bagus ya. Sekali Anda buat, kemudian Anda buat lagi, dari waktu-waktu itu Anda menganalisis apa yang Anda tulis itu, lalu tiba-tiba semuanya terasa tidak sesulit pada awalnya, ya kan? Tidak seperti mulanya kita mulai. Loh, sekarang kok menjadi mudah ya? Diksi-diksi yang kita gunakan, kemudian inspirasi baru yang kemudian tiba-tiba muncul, termasuk juga komentar dan kritik. Jadi kalau ada kritik, abaikan saja kritik yang tidak mendorong Anda untuk apa, meningkat. Ya, kalau kritik itu bulian, ya sudah abaikan saja, nggak apa-apa, nggak usah ditanggapi terlalu serius kan gitu ya. Tapi kalau kritik itu menilai, memiliki makna, supaya Anda memperhatikan misalnya pemilihan diksi, kemudian penggunaan rima dan sebagainya dalam menulis puisi itu ya, maka itu sangat penting karena kita sebetulnya sedang bercermin di depan kaca yang kalau tanpa itu kita nggak bisa melihat sendiri, gitu kan? Nah itu. Jadi kontinuitas di dalam menulis itu membuat segalanya menjadi mudah dan apa namanya, Anda jadi tidak tersandera oleh kesulitan-kesulitan yang Anda buat sendiri. Ya. Mungkin Anda tidak bisa merasakan akibat hasil
atau hasilnya dalam waktu yang pendek ya. Tetapi lambat laun itu akan menjadi sebuah prestasi dan akhirnya menjadi sebuah reputasi. Nah, gitu ya. Prestasi itu pencapaian ya. Sejauh apapun, sependek apapun yang sudah Anda capai itu jadi prestasi. Dan reputasi itu rentetan action ya yang memberikan apa apa ya potret dari apa-apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ya, reputasi tentu yang kita harapkan reputasi positif. Kalau reputasi misalnya Anda pernah menang, Anda pernah ini, itu reputasi yang bagus. Tapi ketika Anda sering mencontek, memplagiasi, ya itu buruk. Ya, jadi tentu reputasi di dalam berkarir yang Anda lakukan itu memiliki sebuah makna yang nanti bisa menjadi, saya lagi-lagi pakai apa ya bahasa asing ya, kredensial. Kredensial itu apa? Kredensial itu begini, apa ya? Ketika kita mengajukan sesuatu untuk entah proposal, entah tentu kita menyebutkan reputasi-reputasi yang pernah kita miliki, prestasi yang kita miliki dan reputasi yang ada itu berupa kegiatan. Nah, itu dalam bentuk bukti fisik misalnya sertifikat, penghargaan, hadiah, trofi. Nah, itu menjadi sebuah kredensial ya. Nah, semakin banyak itu kita miliki akan memuluskan kita mencapai sesuatu, bukan? Ya bayangkan saja kalau Anda mengajukan ini kemudian tidak menyampaikan reputasi Anda pada yang bersangkutan, ya mana mungkin orang percaya. Jadi kadang-kadang kita kan diminta biodata. Ya masa biodata itu tidak menggambarkan ya. Sejauh itu jujur kan memang diperlukan. Artinya tidak ngecap gitu loh ya. Nah itu. Itu catatan-catatan itu sangat penting ya untuk menggait prestasi yang Anda inginkan. Ya, teman-teman, kopi pagi ini untuk membuka hari ya, memberi motivasi, stimulasi dan apa ya, inspirasi lah begitu ya. Dan bagi saya sendiri ini menjadi sebuah latihan membuat narasi spontan, kemudian ya berada di depan kamera seperti ini kayaknya ngeri-ngeri sedap katanya. Ngeri-ngeri sedap artinya kadang-kadang kita ya apa ya gagap, kemudian dari waktu ke waktu kita bisa menilai apa yang sudah kita lakukan dengan melihat catatan-catatan, rekaman-rekaman itu. Oh begitu. Nah, perbaikan seiring waktu, jadi gitu ya. Baik, saya harap Anda memberi apa? Oh, enggak sudah mengambil refleksi dari kopi yang saya sajikan pagi hari ini dan menginspirasi, lalu melakukan aktualisasi dalam ranah Anda yang Anda miliki, dan paling pendek ya di medsos yang Anda miliki ya, dalam menulis status, dalam janganlah medsos itu dijadikan tempat sampah atau sungai yang mengalirkan sampah yang kita kirim ke sana ya. Jadikan medsos kita itu sebuah ajang apa ya, berbagi ide, pikiran, kebaikan seperti itu, dan dia akan menjadi catatan positif bagi reputasi yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.